Bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini kita dapat kesempatan lagi untuk kita boleh belajar bersama-sama. Nah, pujian yang pertama yang saudara kita dari Lapas Tegal nyanyikan itu sangat menginspirasi, sangat menguatkan. Kenapa? Karena tadi pagi sebelum kita mulai belajar ini, Roh Kudus minta saya untuk berbagi dengan semua kita saat ini. Bagaimana kita belajar untuk tetap bisa tinggal dalam hadirat Tuhan. Nah, ternyata pujian yang pertama itu sungguh saya dapat berkat yang hebat sekali. Walaupun sayang suaranya nggak begitu jelas ya. Nah, temanya judul lagu itu Jeruji Besi. Nah, saudara, jadi walaupun di balik jeruji besi, ya di balik teralis besi itu, kalau saya berkata walaupun ada di antara kita yang sedang terkurung dalam ruangan yang pengap, diberikan jeruji besi, nggak mungkin bisa kemana-mana. Tetapi percayalah, Papa di surga tetap hadir di dalam situasi apapun juga. Luar biasa. Tadi pagi, ya, jam 1 subuh WIB, ya jam 1 subuh. Kami ada ibadah via Zoom dengan gereja di Den Haag, Belanda. Nah, tiba-tiba Pak Nelson Sembiring, salah seorang warga binaan yang sebagian besar kita sudah kenal di LP Porong, ikut hadir. Nah, lalu saya cerita kepada semua yang ikut Zoom tadi pagi itu, karena banyak yang belum kenal siapa Pak Nelson. Nah, waktu saya ceritakan, lalu Pak Nelson menyambung, saudara, gak ada seorang pun yang gak diberkati. Kenapa? Walaupun di balik jeruji besi, Pak Nelson Sembiring tetap berkarya, tetap jadi berkat. Nah, bagi yang belum tahu supaya tahu hari ini, satu-satunya LP, satu-satunya penjara di Indonesia yang ada ratusan penjara ini, hanya LP Porong yang ada pabrik tahu. Catat itu. Nah, ketika Pak Nelson memberi kesaksian itu, saudara, akhirnya saudara kita di Belanda minta nanti tanggal 26 April jam 1 subuh lagi Pak Nelson disuruh kesaksian. Karena mereka heran bagaimana seorang yang di dalam penjara terkurung. Nah, yang belum tahu kasusnya supaya saudara tahu sedikit, Pak Nelson di dalam penjara itu karena dikorbankan dan jadi korban. Nah, ini yang sering terjadi, kebaikan hati seseorang ternyata disalahgunakan oleh penjahat. Kena 10 tahun tanpa bisa mengajukan remisi, tanpa bisa mengajukan gerasi, tanpa ada peninjauan kembali 10 tahun. Ketika istri yang tersayang, yang tercinta sakit karena kanker, nggak pernah satu kali pun Pak Nelson sebagai suami mendampingi. Bahkan sampai istri dipanggil Tuhan, nggak ada di sampingnya. Tapi bersyukur dapat kemurahan dari Kalapas, sehingga Pak Nelson bisa ikut menghadiri pemakaman istri tercinta. Tapi cuma sebentar, masuk lagi. Wah, itu contoh. Jadi walaupun di balik jeruji besi, ataupun yang sedang ada di ranjang rumah sakit saat ini, ataupun sedang mengalami kedukaan, mengalami kesulitan, mengalami masalah, seberat apapun juga, dengarkan, Papa tetap ada di situ bersama kita yang Dia kasihi. Maka itu, kalau saudara kita di balik jeruji besi bisa menggubah lagu yang luar biasa. Nanti kita minta di terakhir setelah firman suara nyanyikan lagu lagi. Tapi kalau bisa, tolong ditulis teksnya. Bisa nggak ya? Supaya ditayangkan sehingga kami semua bisa ngikuti kata perkatanya seperti apa. Kalau bisa, ya nggak tahu ini siapa Pak Benny, Pak
Filipus bagaimana caranya nolong atau maaf ini. Mungkin saudara nggak bisa pakai HP yang di Tegal, ya berarti nggak bisa ini, ya maaf. Atau saudara mau nulis via chatting di Zoom. Oke, saya lanjutkan. Jadi tema kita hari ini kita belajar bagaimana saudara dan saya tetap bisa tinggal dalam hadirat Tuhan. Saudara, sejak zaman perjanjian lama ya sampai hari ini dan entah sampai kapan kita tidak tahu, Tuhan kita adalah pribadi yang tidak mungkin kita bisa lihat dengan mata kita. Betul, Pak Yefta Roma 8:28. Semua yang Tuhan, yang kita alami, Papa ikut bekerja. Woi, puji Tuhan, ada ibu negara dari Washington DC ikut. Nah, sepanjang perjalanan Israel yang 40 tahun itu, itulah sebuah konsep, ya, sebuah konsep penyertaan Tuhan yang tidak pernah kita bisa lihat. Tetapi kehadirannya itu nyata. 40 tahun. Luar biasa Tuhan itu, perlindungan penjagaannya hebat sekali. Maka itu ayo kita belajar bagaimana penyertaan Tuhan. Kita buka Ulangan pasal 8. Agak panjang pembacaannya, mulai ayat 1. Ulangan pasal 8 mulai ayat 1. Ini luar biasa saudara. Wow, ya. Puji Tuhan dari Belgia bisa ikut belajar, ya. Ulangan pasal 8 mulai ayat 1. Ya, Ulangan pasal 8 mulai ayat 1. Agak panjang pembacaan ini. Dan inilah fakta bagaimana hadirat Tuhan selalu menyertai kita. Judulnya Ulangan 8. Bersyukur kepada Tuhan karena kebaikannya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Segenap perintah yang disampaikan Tuhan kepada kita setiap hari. Haruslah kamu lakukan dengan setia. Harus. Supaya kamu hidup. Nah, kata ini yang membuat kita harus sadar. Ternyata orang yang hidup belum tentu hidup di hadapan Tuhan. Perhatikan ya. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia supaya kamu hidup. Jadi ternyata saudara dan saya mempunyai dua macam kehidupan. Satu, kehidupan jasmani, organ-organ tubuh kita, metabolisme tubuh kita, otak kita masih berfungsi dengan baik, darah kita masih baik, sehat. Nah, itu hidup yang jasmani. Ternyata ada hidup yang satu lagi, yaitu hidup yang memakai hidupnya Tuhan. Hidup yang menggunakan cara hidupnya Tuhan. Nah, jadi begini. Dengan logika yang sederhana, ternyata saudara dan saya yang sudah menjadi milik Bapa di surga, kita ini punya dua macam oksigen untuk hidup. Satu, oksigen yang ada di udara. Dimanapun kita berada ada oksigen dan di situ kita hidup. Tapi ada oksigen lain yang kita pakai untuk hidup juga. Ya, di sini tempatku. Saya mau baca ini komen dari Tegal. Bagus sekali. Oh, ini teks lagunya ya. Di sini, di tempat ini ku bersyukur ku bisa mengenal Tuhan.
Meskipun hukuman harus kujalani. Oh, luar biasa ini. Meskipun hukuman harus kujalani, namun ku percaya Tuhan besertaku. Walaupun begitu banyak orang. Oke, nanti ya saya akan baca bersama kalau sudah selesai nulis. Nah, jadi yang kedua saudara, kita ini hidup dengan oksigen yang lain lagi, yaitu oksigen yang dari surga. Nah, kita dapat hidup yang dari surga ini karena kita melakukan dengan setia semua hukum dan perintahnya yang disampaikan setiap hari kepada kita. Nah, senang nggak kalau kita bisa mempunyai dua macam hidup? Seperti berapa hari terakhir ini, minggu terakhir ini, kita banyak belajar tentang hidup di dua terang yang berbeda. Satu, terang matahari. Tapi ada terang yang lain yang kita bisa pakai untuk hidup. Sehingga ketika kita di waktu malam pun tetap ada terang yang Tuhan miliki. Itulah yang Yesus katakan, akulah terang dunia. Nah, sekarang kita menemukan ayat lagi. Kembali Filipus ulangan 8 ayat 1. Ada hidup yang lain lagi di samping kehidupan normal ini. Wah, kalau kita menggunakannya itu, puji Tuhan. Ini ada Pak Stephen Venas Kewas mengomentari, amin, puji Tuhan. Itu dia. Ya, ayo kita lihat. Ulangan 8 ayat 1. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia supaya kamu hidup. Nah, inilah hidup yang beda dengan hidup yang normal ini. Dan bertambah banyak. Dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Yahweh dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ayat 2. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Yahweh Tuhanmu di padang gurun selama 40 tahun ini. Dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau, untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Nah, untuk ayat 2 saya tambahkan uraian ini. Hampir semua kita termasuk saya, makin kenal Tuhan kita, makin kenal Papa kita. Ini kalimat bagus, salah satu kalimat dari pujian di balik jeruji besi. Pas saya lagi ngomong ini. Saat ku putus asa, Tuhan datang beriku berjuta harapan. Waduh, luar biasa ini. Dia janji takkan pernah tinggalkanku. Suatu hari nanti saat hukumanku selesai, aku jalani. Ku takkan pernah lupa. Terima kasih, kata-kata bagus. Saudara, maka itu ayo kita gunakan kesempatan hidup ini. Nah, saya ulangi lagi ya untuk ayat 2 bagian terakhir ulangan 8. Semua kita termasuk saya pasti bisa mengalami pengenalan kita kepada Tuhan ketika kita sedang terpuruk, ketika kita sedang dalam masalah, ketika kita sedang dalam kesulitan dan macam-macam lagi. Nah, ini maksudnya. Engkau, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Ayat 3. Jadi, ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar. Membiarkan engkau lapar. Kelihatannya kejam, tidak. Walaupun kita lapar sulit, tapi hadirat Tuhan tetap ada, ya. Membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti. Diulangi lagi, lewat semua kejadian tidak enak di hidup kita, kita diajar mengerti, diajar mengenal bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Yahweh. Nah, ayat 4 ini, ayat 3 ini kembali menunjukkan ada dua macam terang.
Satu matahari, dua terang, Tuhan sendiri adalah terang. Ada dua macam kehidupan. Hidup yang tergantung oksigen di udara, dan hidup karena mentaati semua perintah Tuhan dan kita mendapat oksigen dari surga. Nah, sekarang kita menemukan ada dua macam makanan juga. Makanan jasmani yang hari-hari kita makan, tapi ternyata ada makanan yang justru lebih sehat daripada makanan apapun juga, yaitu firman Tuhan. Wah, ini dia. Terima kasih Ibu Lasut. Hikmat dari Tuhan luar biasa. Kita semua perlu hikmat untuk menjalani, menghadapi kehidupan betul yang berat ini. Apalagi selama pandemik ini, saudara. Aduh, belum pernah terjadi dalam sejarah dunia. Orang-orang kaya raya setengah mati menghadapi perekonomian yang hancur selama pandemik. Belum pernah terjadi. Oke Pri, terima kasih dari Tulungagung, puji Tuhan. Nah, jadi ada dua macam makanan. Ya, ayat 3 ini. Bahwa supaya membuat engkau mengerti bahwa manusia itu bukan dari roti saja, tetapi manusia itu dari segala yang diucapkan Yahweh. Lihat penjagaan Tuhan. Kalau kita ada dalam hadiratnya, wow, ini luar biasa. Ayat 4, saudara. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Waduh, saudara, ini terjadi kalau kita hidup dalam hadirat Tuhan. 40 tahun tidak pernah ganti pakaian dan tidak rusak. Kaki tidak bengkak, jalan terus 40 tahun. Waduh, ini luar biasa, ya. Maka haruslah engkau insaf bahwa Yahweh Tuhanmu mengajari engkau. Terima kasih Bapak. Seperti seseorang atau seorang ayah mengajari anaknya. Terima kasih Bapak. Engkau Bapak yang baik mengajari kami. Terima kasih. Terus, oleh sebab itu, ayat 6. Oleh sebab itu, ini permintaan Papa. Haruslah engkau berpegang pada perintah Yahweh Tuhanmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Jadi supaya saudara dan saya bisa menikmati semua kekayaan surga yang tidak bisa dibeli, dicari di dunia dengan uang berapa miliar sekalipun, yaitu tadi hidup dengan atmosfer, dengan oksigen surgawi. Luar biasa itu. Hidup dengan terang yang khusus, bukan terang matahari. Makan sampai kenyang, bukan dengan makanan jasmani, tapi makanan firman Tuhan. Itu semua akan kita alami kalau ayat 6 kita pegang. Oleh sebab itu, haruslah engkau berpegang pada perintah Yahweh Tuhanmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Ayo, inilah syarat supaya saudara dan saya bisa tetap tinggal dalam hadirat Tuhan dalam situasi sejelek, separah, setidak enak, semenderita apapun. Haleluya. Ayat 7. Sebab Yahweh Tuhanmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air, dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara, dan pohon delimanya. Suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. Suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Suatu negeri yang batunya mengandung besi dan dari gunungnya akan kau gali tembaga. Saudara, secara nyata fisik Israel mengalami ini semua. Batu-batuan
ternyata di dalamnya ada mineral, ada logam yang luar biasa. Oke? Dan engkau, ayat 10, engkau akan makan dan akan kenyang. Maka engkau akan memuji Yahweh Tuhanmu. Karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Saya sampai sini dulu. Saudara perhatikan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kalau kita membaca ini semua, ingat selalu ada dua perbedaan, ada dua hal. Setelah kita membaca ini semua, saudara jangan coba-coba ingin pindah ke Israel hari ini. Gak perlu. Dengarkan. Apa yang dijanjikan, yang baru kita baca. Suatu negeri yang begini, suatu negeri yang begitu, suatu negeri yang luar biasa. Saudara perhatikan. Ini akan ada dimanapun saudara dan saya berada. Saya ulangi. Semua janji tentang negeri yang luar biasa itu akan nyata di manapun kita berada, asal ada hadirat Bapa kita di situ. Jadi saudara setelah membaca Ulangan 8 ini, jangan memaksa diri untuk pindah ke Israel. Itu yang jasmani. Maka itu dari tadi kita sudah belajar, engkau akan hidup. Lah, bukankah sekarang sudah hidup dan masih hidup? Ternyata hidup yang kita hidupi sekarang itu hidup karena alamiah. Tapi ada hidup yang lain, yaitu hidup karena oksigen surgawi. Ada terang matahari, tapi ada terang Tuhan yang kita bisa pakai untuk hidup. Ada makanan jasmani yang kita olah, kita makan setiap hari. Tapi ada makanan surgawi yang dari mulut Tuhan. Nah, ini janjinya yang Dia berikan kepada kita. Saudara dan saya akan menikmati semuanya ini, asal kita tetap tinggal dalam hadirat-Nya, menyatu dengan Bapa di surga. Wih, ini dahsyat sekali. Saudara, saya harap tidak ada yang berpikiran yang salah. Kenapa saya bisa menikmati hidup seperti ini? Karena saya menggunakan pola Alkitab ini untuk selalu hidup di dua daerah yang berbeda. Hidup secara jasmani, fisik. Tapi ada hidup yang lain yang Bapa sediakan buat kita. Ada terang walaupun kita ada di tengah malam. Tetap segar karena ada terang surgawi itu. Ada oksigen dari surga. Wah, itu luar biasa. Inilah prinsip hidup yang kita harus tahu. Tapi ada syaratnya. Ya, coba kita lihat lagi ayat yang ke-9. 9 ya tadi Filipus Ulangan 8. Ya, ada syaratnya ini yang kita harus ikuti. Ya. Nah, saudara perhatikan di semua bisnis ya selalu ada hadiah-hadiah yang diberikan. Ya, penawaran-penawaran yang menggiurkan. Tapi jangan lupa di bagian terakhir biasanya ditulis kecil-kecil oleh pebisnis itu, ya. Begitu kita dapat tawaran, wah dapat bonus ini, wah dapat hadiah ini, wah dapat ini. Kita cuma lihat yang tulisan gede. Tetapi di paling bawah selalu ada tulisan, tapi syarat dan kondisi harus diikuti. Nah, sama yang Papa buat ayat 11. Hati-hatilah. Syarat dan ketentuan berlaku. Betul, Filipus. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Yahweh Tuhanmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya yang ku sampaikan, yang Musa sampaikan kepadamu pada hari ini. Ini syarat dan ketentuannya berlaku. Apa saja yang Papa janjikan kepada kita, syaratnya hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Yahweh Tuhanmu
dengan tidak berpegang pada perintah. 1. 2. Peraturan. 3. Ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Ayat 12. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya. Dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak. Diulangi lagi, jangan engkau tinggi hati, sombong, sehingga engkau melupakan Yahweh Tuhanmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan mengerikan ini. Itu yang betul. Dengan ular-ular yang ganas serta kalajengkingnya, dan tanah yang gersang yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras, dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu pada akhirnya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ada kesaksian dari Palu. Puji Tuhan, lewat pandemik ini kita semua boleh terus belajar firman yang benar-benar dari Roh Kudus, langsung lewat pelayanan Papi, dan untuk mengerti apa yang Papa di surga mau selama ini untuk kita lakukan. Puji Tuhan, ya, untuk waktu yang Tuhan berikan buat kita, sehingga kita bisa belajar akan firman-Nya, dan kita makin mengenal Papa kita di surga. Jadi saudara, di dalam kondisi apapun juga, saya ulangi, dalam kondisi apapun juga, dahsyat Bapa kita di surga. Asal kita mau tinggal dalam hadirat-Nya dan berjalan mengikutinya, tidak maunya sendiri. Oh ya, ayat 4. Terima kasih. Coba lihat berapa terjemahan. Ulangan 8 ayat 4 dari berapa terjemahan. AYT. Selama 40 tahun ini, pakaianmu tidak menjadi usang dan kakimu tidak membengkak. Jalan kaki 40 tahun, bukan 4 jam, bukan 4 hari, bukan 40 hari, 40 tahun. Aduh. TL, bahwa dalam 40 tahun ini pakaianmu tiada menjadi buruk pada tubuhmu dan kakimu pun tiada bengkak. BS, selama 40 tahun ini pakaianmu tidak menjadi usang dan kakimu tidak menjadi bengkak. MLT, pakaianmu tidaklah menjadi lapuk di tubuhmu dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Bayangkan, secara fisik pasti 4 juta orang lebih itu tersiksa. Oh ya, FYH, karena selama 40 tahun ini pakaianmu tidak menjadi usang dan kakimu tidak lecet atau bengkak. Waduh, ada tambahan, tidak lecet lagi. Terima kasih Bapak. Nah saudara, inilah bukti kalau saudara dan saya selalu tinggal dalam hadirat Tuhan. Kemana saja kita pergi, kita ikuti Papa ada di mana. Jadi itu indah sekali kalau perjalanan kita seperti ini. Kita lihat sekarang Bilangan pasal yang ke-9, mulai ayat yang ke-15. Bilangan pasal 9. Inilah bukti dalam perjalanan kita untuk mengikuti Tuhan. Bilangan pasal Bilangan 9. Bilangan 9 mulai ayat 15. Bilangan 9 mulai ayat 15. Nah, lihat judulnya. Ini bukti bahwa kalau kita selalu ada dalam hadirat Papa, maka penjagaannya, jaminannya itu pasti aman. Luar biasa untuk hidup kita masing-masing. Udah, kita baca Bilangan 9 mulai ayat yang ke-15. Oke, judulnya Tiang Awan Memimpin Perjalanan Israel. Oh, ini ada komen pakai bahasa Jawa, ngintil Papa.
Nah ini saya lihat kalau namanya nama Manado, Maureen Lasut. Tapi bisa pakai bahasa Jawa, ngintil, ngikutin terus. Di mana ada apa-apa, di situ ada kita. Hey Stella, how are you? Ini orang hebat, lulusan London, ada di Nabire. Ya. Lagi apa ini Stella? Ya. Jam berapa itu? Nanti si Eva, Tante Eva itu berangkat ya. Tahu aja. Oke, dengarkan ini. Oi Filipus, ini anak saya dari Krayan, ada juga ikut belajar. Wow, guru-guru dari asrama, dari sekolah di Nabire ikut belajar. Ya, Yoke dan semua yang lain-lain. Nah, kita harus tahu siapa yang memimpin hidup kita. Orang Israel dipimpin oleh tiang awan dan tiang api. Dan mereka taat. Maka itu tinggal dalam hadirat Tuhan itu sungguh luar biasa. Lihat ya, ayat 15. Pada hari didirikan kemah suci. Jadi Musa selesai membangun tabernakel itu. Pada hari didirikan kemah suci, maka awan itu menutupi kemah suci, kemah hukum Tuhan. Dan pada waktu itu ya, dan pada waktu malam sampai pagi awan itu ada ya, awan itu ada dari malam sampai pagi, luar biasa ya. Di atas kemah suci ya, kelihatan seperti api. Nah, dari malam sampai pagi itu seperti api. Sebentar. Hebat sekali penyertaan Tuhan. Nah, kalimat pertama di ayat 16. Ini harus terjadi di hidup kita. Sama-sama Ibu Reta Megawati hebat sekali untuk rajin belajar firman. Saudara perhatikan kalimat pertama di ayat 16. Demikianlah selalu terjadi. Demikianlah selalu terjadi. Nah, kita tanyakan di hidup kita. Di hidup kita ini selalu terjadi apa dan siapa yang memimpin kita. Saya ulangi, di hidup kita ini kita perlu tanyakan siapa dan apa yang memimpin kita. Karena kalimat demikianlah selalu terjadi, itu dampaknya luar biasa, saudara. Contoh, ada nggak hidup orang dipimpin, diatur, dikendalikan oleh mulut orang lain? Saya harap mengerti pertanyaan ini. Ada tidak hidup seseorang dikendalikan, diatur, dikuasai oleh mulut orang, kata orang. Oke, Ananafi. Koden lupa ini ya, nanti tahu ya Koden mau ke Perth ya dengan tadi. Oke. Nah, saudara, apa yang terjadi pada ada ya uji ini anak saya dari Lembang bilang ada. Bahkan saya berkata banyak, nggak cuma ada. Orang ngomong ini diperhatikan, orang ngomong itu diperhatikan. Nah, orang yang hidup karena mulut orang itu orang paling bodoh sedunia. Berarti kalau saya pakai ayat yang ke-16, demikianlah selalu terjadi pada orang itu. Hidupnya dituntun oleh kata orang, oleh mulut orang. Banyak ya Kristin orang seperti itu. Celaka sekali. Capek hidup seperti itu. Nah, ada nggak orang hidupnya disetir oleh uang? Uang, pokoknya apa-apa uang. Berarti katanya, demikianlah selalu terjadi. Uang itu yang menutupi hidup orang itu. Pada waktu malam sampai pagi, ditutupi uang. Banyak ya Ted, betul. Kata orang, uang. Maaf, ada nggak orang hidupnya selalu terjadi apa? Dipimpin, dikuasai, diatur oleh dendam, oleh iri hati, oleh kemarahan.
Ada tidak orang diatur hidupnya oleh kekhawatiran, rasa takut? Ada yang komen di sini, mengikuti kata sales, ya penjual itu loh, nggak harus dibeli, ya, nggak harus beli. Jadi beli karena mendengarkan kata sales, iya. Jadi akhirnya kacau. Nggak boleh ya. Christine berkata, biasanya ibu-ibu, tidak. Nah, maka itu kita tanya, apa yang sebetulnya, siapa yang sebetulnya sedang memimpin, menguasai hidup ini? Saudara, hanya kasih karunia Bapa di surga, hanya penyertaan Bapa di surga, hanya hadirat Bapa di surga yang boleh terjadi, selalu terjadi, menguasai hidup kita. Saudara dengar, satu-satunya tanda kalau saudara dan saya hidup seperti bilangan 9 ayat 16, demikianlah selalu terjadi. Tiang awan itu kalau malam menjadi seperti api, itu yang menguasai kita, selalu terjadi. Maka tanda satu-satunya paling kelihatan, kita gampang tidur. Maka itu maaf saya berkata, kalau ada orang yang susah tidur, itu berarti yang selalu terjadi di hidupnya mungkin uang, mungkin kemarahan, mungkin kebencian, mungkin iri hati, mungkin pornografi, atau kata orang. Maaf, orang seperti itu sulit tidur. Karena yang mengatur dia, yang memimpin dia, itu yang salah. Ini ada komen dari Cairn, Australia Utara. Sebagai manusia semua itu nggak bisa dihindari, karena that's human being. Tapi bisa dikalahkan dengan pemahaman firman Tuhan dan mengenakan akan kasih Tuhan. Betul sekali, bisa manusia normal menjadi manusia yang super normal kalau kita menggunakan hidup dengan oksigen surgawi. Kita hidup menggunakan makanan surgawi, terang surgawi. Wah, hidup kita akan berubah luar biasa. Maka itu kita periksa. Saudara, anak-anak saya warga binaan, dimanapun saudara berada, hiduplah yang dikontrol, diatur oleh hadirat Bapa di surga. Nikmati hadiratnya. Dia hadir di hidup kita. Mungkin masih ada yang bertanya, gimana caranya menghadirkan Tuhan? Maafkan saya, ya. Oke, Tinus, luar biasa kamu ikut belajar. Dengar. Pernah nggak sesekali, ya, sesekali, tapi itu jarang di hidup saya, ya. Tiba-tiba saya tuh merasa kok seperti ada yang ngikuti saya, ya. Saudara, maaf, tapi ini jangan jadikan patokan. Kalau setan hadir, semua orang pasti merasa ini ada hadirat yang gak enak ini. Ini ada suasana yang aneh. Bukan cuma rasa merinding, tidak. Ada yang gak beres ini di tempat ini. Nah, pernah tahu merasa seperti itu? Nah, sebetulnya kehadiran Papa kita pun kita bisa rasakan, kita bisa tahu dimanapun kita berada. Kalau Papa hadir, ya gak harus ya, tidak harus. Tapi kita bisa tahu, bisa rasa, wih, ada Papa ini, ada Papa. Puji Tuhan untuk itu. Maka itu hari ini saudara, percayalah bahwa rencana Tuhan atas kita itu luar biasa. Tidak ada yang gagal. Nikmati hadiratnya dimanapun kita berada. Maka itu saya katakan, kalau kita, kalau kita bisa merasakan hadirat si jahat, kalau kita bisa merasakan hadirat kuasa yang lain, maka seharusnya saudara dan saya sebagai anak-anak Papa harus bisa lebih merasakan kehadirannya. Aminkan itu. Karena kalau kita, betul, wow, dari LPP Semarang, saya mau baca komennya. Kami menikmati itu semua di LPP Semarang. Wow, Tuhanku dahsyat toh. Puji Tuhan. Terima kasih. Jadi walaupun saudara di balik jeruji besi, Papa tetap hadir. Yang sedang sakit,
terbaring di rumah sakit atau di rumah, yang sedang menyendiri terpuruk karena beban hidup begitu berat. Hari ini, ayo kita merasakan kehadiran Papa yang selalu menyertai kita dari Lembang. Kehadiran setan aja kita bisa tahu. Masa kehadiran Papa sendiri kita nggak bisa tahu atau rasa? Betul, harus itu. Inilah yang Tuhan inginkan atas kehidupan kita, supaya iblis tidak punya kesempatan untuk mengganggu, untuk merusak kita. Hebat sekali. Lanjut, Bilangan 9 ayat yang ke-17. Woi, dari Nabire, dua ibu gembala Maria, ibu gembala Arni hadir juga. Baru si Rait, apa kabar? Puji Tuhan. Wow, dari LA hadir, puji Tuhan. Nah, senang sekali. Ya, Grace, puji Tuhan. Salam buat Kathleen ya. Tetap ada penghiburan dari surga, walaupun Papa sudah dipanggil Tuhan. Ayat 17. Dan setiap kali awan itu naik dari atas kemah, maka orang Israel pun berangkatlah. Dan di tempat awan itu diam, di sanalah orang Israel berkemah. Saudara, jadi mereka ikut, taat. Ya, kalau awan itu berjalan, mereka berjalan. Kalau awan itu berhenti, mereka berhenti. Ayat 18. Nah, ini kata kunci yang berapa kali kalau saya mengajar Bilangan 9, ini selalu menjadi tekanan. Ya, wow, goeiemorgen mevrouw Konik. Ini anak saya dari Belanda, sudah bangun ikut belajar. Ya, atas tita Yahweh. Ini kalimat kunci. Atas tita Yahweh. Orang Israel berangkat, dan atas tita Yahweh juga mereka berkemah. Selama awan itu diam di atas kemah suci, mereka tetap berkemah. Luar biasa Tuhan kita. Aduh, Eti, puji Tuhan. Kehadiran Papa bisa dirasakan saat kita sungguh-sungguh membuka hati untuk mau mengerti, menerima semua rencana Papa. Nah, Eti, Papa bersaksi tentang kamu ya, untuk semua saudara. Ini yang baru saya bacakan komennya. Ini anak saya di Manado. Minggu yang lalu, anak kedua mereka umur 14 tahun. Dipanggil Tuhan. Aduh, saya juga sedih. Anak itu baik sekali, ini cucu saya yang luar biasa. Tapi hari ini Eti, kamu bisa ikut belajar firman, bahkan memberi komen yang luar biasa. Kehadiran Papa bisa dirasakan saat kita sungguh-sungguh membuka hati untuk mau mengerti, menerima semua rencana Tuhan. Ini dia. Ya Uji, lanjutkan ya untuk sekolah online, HP dipakai anakmu. Nah, jadi harus menyadari siapa kita di dalam Tuhan, dan siapa kita di dalam Tuhan, siapa Bapa di dalam kita. Betul, harus punya pengertian itu. Atas tita Yahweh. Filipus ayat 18, coba pakai berapa terjemahan supaya kata atas tita ini kita bisa perhatikan baik-baik. Ayat, umat Israel berangkat menurut perintah Yahweh dan berkemah menurut perintah Yahweh juga. Selama awan masih melindungi tenda suci, umat Israel tetap berkemah di situ. PIS, atas perintah Yahweh, bangsa Israel itu membongkar kemah, dan atas perintah Yahweh juga mereka memasangnya kembali. Selama awan itu ada di atas kemah Yahweh, mereka tetap tinggal di tempat itu. Terpujilah Tuhan kalau saudara dan saya dalam hidup selalu mengikuti perintahnya. Terima kasih Tuhan. Oke, hamba Tuhan dari Palembang hadir. Nurut sama Tuhan pasti enak dan damai. Amin, Pak Artono. Nggak ada ruginya. Nah, maka itu kita cek dalam hidup kita. Hidup kita ini diatur atas perintah siapa? Atas kata siapa?
Atas petunjuk siapa? Atas peraturan siapa? Saya ulangi, selalu kita menanyakan, hidup ini diatur oleh siapa? Disetir oleh siapa? Dikendalikan oleh siapa? Ayat 16. Ayat berapa ini? Ayat 18. Bilangan 9. Maka saudara dan saya harus selalu diatur oleh Tuhan dalam hidup kita. Tidak boleh diatur oleh yang lain-lain lagi. Maka itu berbahagialah setiap kita kalau kita hidup atas tita, atas perintah, atas petunjuk, atas peraturan Bapa di surga. Haleluya. Ayat 19. Ayat 19. Kita lihat ajaib Tuhan kita. Apabila awan itu lama tinggal di atas kemah suci. Oh, Magelang akan keluar dulu ya. Baik, Tuhan Yesus memberkati. Lanjutkan tugas-tugas saudara di dalam sana. Ada kegiatan lain Magelang. Tuhan Yesus memberkati saudara yang harus keluar dari LP Magelang. Saya ulangi 19. Apabila awan itu lama tinggal di atas kemah suci, maka orang Israel memelihara kewajibannya kepada Yahweh, dan tidaklah mereka berangkat. Jadi ada kalanya lama awan itu diam. Nah, kita nggak tahu kenapa. Kadang-kadang sebentar, kadang-kadang lama. Itulah kedaulatan Tuhan. Weh, hebat sekali kalau kita menjadikan Tuhan segala-galanya dalam hidup kita. Maka hidup ini akan luar biasa. Jadi taati saja dia. Taati saja dia. Supaya kebenaran itu memerintah hidup kita. Ya, jadi nurut. Saya ulangi lagi. PIS saya baca. Kalau awan itu lama berada di atas kemah itu, mereka taat kepada peraturan Yahweh dan tidak berangkat dari tempat itu. Wih, taatnya luar biasa. Nah, saudara, yang menyebabkan mereka taat termasuk Musa. Sederhana sekali. Apa itu yang menyebabkan mereka harus taat pada tiang awan, tiang api itu? Jawabannya karena mereka nggak tahu arah perjalanannya kemana. Ingat dulu belum ada peta. Belum ada yang buat peta. Dari Mesir ke Kanaan itu kemana jalannya. Dan padang gurunnya itu luasnya, wih saudara, ratusan ribu kilometer. Tidak ada satupun pohon. Pasir, batu, semuanya. Lihat aja peta gurun Sinai. Wih, nggak tahu berapa luasnya itu. Nah, karena mereka nggak punya peta zaman itu, apalagi GPS, peralatan dengan satelit yang bisa tahu arahnya kemana, nggak ada. Karena itu mau tidak mau, ya saya katakan, karena itu mau tidak mau, ya mereka harus nurut, ya mereka harus taat kepada apa yang Tuhan tunjukkan. Kalau tidak mereka tersesat dalam hidup itu. Maka itu ketaatan itu mutlak. Kalau tidak mereka akan tersesat di padang gurun yang tandus, yang luas. Wih, luar biasa itu. Maaf. Jadi ketaatan itu penting. Ketaatan itu mutlak. Ketaatan itu wajib. Nggak bisa ditawar-tawar. Maka itu berbahagialah kita kalau dalam hidup ini kita merasakan, aku nggak tahu apa-apa, aku nggak tahu kemana-mana, jadi lebih baik nurut. Setuju ya? Lanjut ayat 20 sekarang. Ayat 20. Terima kasih Bapak. Ayat 20. Ada kalanya awan itu hanya tinggal beberapa hari di atas kemah suci. Maka atas tita Yahweh. Ambarawa keluar juga, Tuhan memberkati. Atas tita Yahweh mereka berkemah, dan atas tita Yahweh juga mereka berangkat. Ada kalanya, ya. Tetapi BIS kadang-kadang hanya beberapa hari saja awan itu berada di atas kemah itu. Bagaimanapun juga perintah Yahweh lah yang menentukan mereka tinggal di suatu tempat atau berangkat. Wah, ini kalimat bagus.
terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Saya baca lagi. Tetapi kadang-kadang hanya beberapa hari saja awan itu berada di atas kemah itu. Hanya beberapa hari. Bagaimanapun juga perintah Yahweh lah yang menentukan mereka tinggal di suatu tempat atau berangkat. Luar biasa. Inilah bukti ketaatan saudara dan saya supaya kita tetap bisa tinggal dalam hadirat Bapa kita. Perintah Yahweh lah yang menentukan kita ini tinggal di satu tempat atau kita berangkat. Nah, maka itu kita tanya, kepada perintah siapa kita ini pergi maupun tinggal? Terpujilah Tuhan kalau Tuhan menemukan bahwa atas perintah Dialah kita pergi, berangkat, atau atas perintahnya lah kita ini tinggal. Dan untuk berapa lama pun, inilah hidup yang akan terus bisa menikmati hadirat Tuhan dalam setiap hari perjalanan kita bergerak kemana saja. Termasuk anak-anak saya, saudara warga binaan. Walaupun, maaf dalam tanda kutip, saudara terkurung di situ sampai tunggu hari saudara bebas. Tapi jiwa dan pikiran saudara gak boleh ikut terkurung. Harus terus berjalan. Ya, coba renungkan kalimat ini, khususnya warga binaan. Fisik kita tertahan di rumah sakit karena sakit. Fisik kita lemah, gak bisa kemana-mana, kita hanya di rumah saja. Fisik saudara warga binaan terkurung di tempat itu. Tapi roh dan jiwa kita tidak boleh ikut terkurung. Harus terus berjalan mengikuti perintah dan peraturan dari tiang awan dan tiang api itu. Maka kalau hidup kita seperti itu, luar biasa, hebat. Inilah perjalanan yang luar biasa. Ada komen di Facebook ya dari Bu Mercy. Terbayang repotnya bongkar pasang kemah selama 40 tahun. Tapi mereka taat melakukan perintah Yahweh. Betul. Sederhananya tenda, kemah yang mereka punya. Tetap ribet kalau bongkar pasang bongkar. Waduh saudara. Tapi itulah ketaatan mereka. Maka itu mulai hari ini, supaya saudara dan saya tetap bisa tinggal dalam hadirat Tuhan. Tidak keluar-keluar. Merasa aman, nyaman, nikmat, damai, sukacita. Luar biasa, taatilah perintah-perintahnya, lakukan. Jangan hidup karena kata orang, jangan hidup karena perkataan manusia, jangan hidup dikontrol oleh uang, hawa nafsu, kemarahan, dendam, iri hati, kekhawatiran, ketakutan. Jangan mau hidup dengan semuanya itu. Biarlah firman hari ini menguatkan kita semua. Lakukan firman ini, ikuti peraturan Tuhan, hidup akan luar biasa.